Amin. Tidak ada lain kecuali jamaah mencari ridha Allah SWT agar bisa nanti dikumpulkan bersama 70 syuhada. Amin. Perang Uhud. Di mana tempatnya Ustaz yang 70 syuhada? Di sinilah tempatnya. Nanti agar supaya para jamaah khususnya benar berkumpul di surganya Allah dengan syuhada. Disaksikan oleh Allah bahwasanya sudah siap ke makam 70 yang mati dalam peperangan Uhud. Amin. Dalam perang Uhud sebanyak sejumlah 700 dari golongan orang Islam yang dipimpin langsung oleh baginda Rasul kita Muhammad SAW bersama pamannya yang dijuluki Asadullah singanya Allah yang bernama Sayyidina Hamzah. Juga Sayyidina Hamzah mati di dalam perang Uhud tersebut. Di mana juga di sini Abdullah bin Jasir juga mati dalam perang Uhud tersebut. Juga ada sebagian beberapa ulama yang mengatakan Talha juga mati dalam perang Uhud. Di sini tidak ada keutamaan untuk sholat. Jabal Uhud salah satunya gunung nanti yang masuk surga. Semoga nanti dipertemukan dengan Jabal Uhud. Amin. Barang siapa yang sudah ziarah ke Jabal Uhud, maka insya Allah nanti di surganya dipertemukan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang mau ketemu dengan Jabal Uhud, maka ziarah di Jabal Uhud. Barang siapa yang mau ketemu dengan Jabal Uhud di surga, maka ziarah ke Jabal Uhud. Hanya di Madinah yang ada. Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT, sedangkan di sana ada bukit yang sangat kecil namanya Jabal Arumah. Itu Rasulullah SAW mengutus ahli pemanah untuk dalam mengalahkan orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Karena Rasulullah sudah memerintah kepada ahli pemanah, menang atau kalah jangan turun dari bukit ini. Akan tetapi apa yang terjadi? Banyak harta-harta yang ditinggal oleh orang kafir Quraisy yang dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Itu karena direncanai atas strategisnya Khalid bin Walid bersama pasukannya ditinggal karena sengaja. Karena apa yang terjadi? Setelah itu ditinggal, maka orang Islam turun dari bukit ini. Setelah turun, diganti posisinya oleh orang kafir, sehingga orang kafir langsung memanah orang Islam tersebut. Di mana? Di sinilah posisinya. Sekali terbunuh langsung dikubur, tidak disolasi. Setelah itu 40 tahun dari kejadian, maka ada hujan yang sangat deras dan juga banjir yang sangat besar. Tetapi apa yang terjadi? Mayat-mayat tersebut keluar semuanya. Bukan hidup, keluar karena sangat banjir sangat luar biasa. Mayat yang keluar, ajaibnya karena dijamin oleh Allah SWT, mayat tersebut kain kafannya masih baru, tidak ada yang kotor sama sekali, dan darah atau luka-lukanya dan darahnya baru dan harum lagi. Itulah kekuasaan Allah SWT. Setelah dari itu maka dikuburkan kembali oleh penduduk yang ada di kota Madinah. Ayo kita semuanya yaitu mengenang sejarah tentang perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Agar supaya semuanya akan diselamatkan, semuanya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah setelah yang saya sampaikan tidak memikirkan anaknya, tidak memikirkan umatnya, dan tidak memikirkan saudaranya, tidak memikirkan ayah dan ibunya, akan tetapi yang dipikirkan adalah Pak Yusuf. Amin Allahumma amin. Yang dipikirkan jamaah rizku di semula. Apakah termasuk umatnya Islam? Termasuk umatnya baginda? Termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti sama Rasulullah di yaumil qiyamah di padang mahsyar, Pak Yusuf dalam keadaan tergelam, maka dicari oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat dimaksud oleh Allah. Rasulullah dijaga oleh Allah seterusnya. Alhamdulillah. Tetapi dijamin untuk masuk surga. Kenapa Rasulullah dijamin masuk surga? Kenapa kok masih sholat? Kok masih sholat sunat? Kok masih ibadahnya biasa? Agar supaya menjadi contoh kepada Pak Yusuf dan lain sebagainya. Amin Allahumma amin.
perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah yaitu 8 hari. Itu dalam perjalanan orang kafir Quraisy, lihat kanan kiri, lihat takut Rasulullah dibunuh oleh pasukan. Siapa itu biang keladinya? Yaitu pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Maka ayo kita jangan bimbang dan jangan takut. Walaupun bukan satu nasab dengan Rasulullah, tapi satu agama, tapi masuk ke surga. Amin. Ayo kita dipikirkan Abu Jahal dan Abu Lahab itu satu nasab, satu darah, tapi bukan satu agama. Rasulullah tidak pikir seperti itu. Allah SWT akan masukkan ke nerakanya. Alhamdulillah, amin. Tetapi jangan tahu Bapak Ibu satu agama.